Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Huda SPD. Saya guru pengajar dari SMP Negeri 2 Mesan. Salam calon guru penggerak. Sahabat calon guru penggerak, kali ini saya akan membahas tentang penerapan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu membedakan antara pengajaran dan pendidikan, di mana keduanya di dalam pelaksanaannya itu harus saling bersinergis. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahiriah, membebaskan dari kebodohan dan kemiskinan. Sedangkan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, bertujuan untuk membebaskan atau memerdekakan manusia secara batiniah, yaitu membebaskan dari berpikir, kemudian berpendapat, dan berdemokrasi. Di dalam pelaksanaan sehari-hari, kita sebagai tenaga pengajar tentunya harus dapat menerapkan konsep-konsep ini di dalam pengajaran sehari-hari ketika kita menghadapi peserta didik. Satu contoh, misalkan anak-anak tentunya tidak akan terlepas dari kodrat alamnya, yaitu mempunyai sifat untuk cenderung bermain. Tidak jarang ketika kita melakukan proses pengajaran di dalam kelas, anak-anak kalau tidak diarahkan dan tidak dibimbing untuk belajar, maka anak-anak akan cenderung untuk bermain. Nah, disinilah peran guru sebagai pendidik yang menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus dapat ngomong. Ngomong di sini dapat diartikan dengan membimbing dan mengarahkan anak supaya tetap fokus dan tertib di dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu, di mana kaitannya dengan kemerdekaan anak di dalam pembelajaran? Di dalam konsep Ki Hajar Dewantara juga dijelaskan bahwa anak itu bukan merupakan kertas kosong, tetapi anak itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah ada tulisannya tetapi belum jelas. Nah, tugas kita sebagai tenaga pendidik adalah memperjelas tulisan itu, maksudnya adalah memperjelas apa yang sudah dimiliki anak, karakter yang anak miliki, supaya karakter itu dapat terarah sehingga berpengaruh kepada kehidupan yang lebih baik terhadap anak itu dengan melalui proses pembelajaran. Sahabat calon guru penggerak sekalian, saya akan memperlihatkan sebuah video yang menggambarkan tentang sifat alamiah anak, yaitu bermain. Ini adalah contoh karakter anak yang cenderung untuk bermain. Nah, disinilah kita sebagai pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan anak supaya tetap fokus untuk belajar. Ayo, yang belakang, kelompokmu mana? Sudah, gabung ke kelompoknya, kerjakan. Dikerjakan. Di dalam video ini, anak-anak kalau tidak diarahkan, maka mereka akan bermain terus. Nah, kita selaku pendidik, maka kita harus dapat mengarahkan anak itu agar bisa kembali belajar. Ya, tentunya dengan cara-cara yang manusiawi. Kita bisa menegur mereka.
agar mereka kembali berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian kebebasan di dalam berpendapat. Kita di dalam proses pengajaran sehari-hari dapat mempraktekkan misalkan dengan cara membuat kelompok-kelompok belajar di dalam kelas agar kelompok belajar tersebut bisa menyelesaikan satu tugas yang kita berikan. Di sini banyak sekali bermanfaatnya terhadap anak itu. Yang pertama, ketika anak itu bekerja kelompok, tentunya mereka akan saling berpendapat. Disinilah letak kebebasan berpendapat yang sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik anak-anak, gelek ampun Pak Guru terangake tentang teks wawancara. Coba tes. Sebagai saya bisa jawab. Angkat tangan, saya bisa jawab artinya wawancara. Nah, coba lihat. Jawab ya. Wawancara artinya pengakuan dan jawaban saya ambil contoh. Betul jawabannya? Oke, 100 bagus dia. Yaitu kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Di sini juga dalam proses belajar kelompok ini secara tidak langsung kita sudah mengajarkan kepada anak konsep-konsep karakter gotong royong, di mana pada bagian akhir nanti guru bisa menjelaskan perlunya bekerja sama di dalam menyelesaikan suatu tugas itu akan lebih mudah apabila dibandingkan dengan penyelesaian sendiri akan lebih mudah apabila diselesaikan secara bersama-sama. Saudara dengarkan. Jadi saya ajarkan di kelompok ini bagaimana teman-temanmu berpendapat, kemudian gimana pendapat dari teman-temanmu itu diambil suatu keputusan menjadi keputusan kelompok. Ajarannya itu tidak boleh ego dan mementingkan diri sendiri. Jawaban kalian nanti adalah jawaban kelompok, ya. Benar tidaknya berarti yang kamu jawab kelompok itu. Oke, bisa understand? Dalam video yang lain, apapun yang dilakukan oleh anak, kita sebagai pendidik harus bisa memberikan dukungan. Misalkan saja kita membuat sebuah pertanyaan kepada anak yang harus dijawab oleh peserta didik. Walaupun salah jawaban dari anak, tetapi anak itu sudah mampu untuk berpendapat, maka kita sebagai pendidik harus dapat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh anak itu. Misalkan dengan walaupun salah, kita bisa memberikan apresiasi terhadap anak itu agar anak itu bisa tumbuh kepercayaan dirinya. Kita sebagai guru tidak boleh membuat mental anak itu menjadi turun. Selain itu, di dalam video ini juga akan menampilkan apa yang dimaksud dengan mengemong. Mengemong di sini dapat diartikan yaitu memberikan didikan dan layanan kepada anak. Ketika anak mengerjakan suatu tugas, maka kita harus mendampingi anak. Kita harus mendatangi anak dan membimbing apakah pekerjaan itu sesuai dengan apa yang ingin dicapai di dalam pembelajaran. Kita harus melihat satu persatu dari pekerjaan anak itu. Apabila pekerjaan anak itu tidak sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran, maka kita harus dapat
membimbingnya. Kita harus dapat mengarahkan anak tersebut. Jadi kita tidak boleh hanya memberikan tugas lalu ditinggal. Tapi kita harus mendampingi anak sampai tugas itu selesai. Iya, serius. Konsep Ki Hajar Dewantara yang lain yaitu ing ngarsa sun tulodo. Jadi guru itu harus bisa memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu bisa berupa tidak membedakan peserta didik di dalam kelas. Jadi tidak membedakan di sini maksudnya adalah kita memberikan perlakuan yang sama terhadap peserta didik. Demikian yang bisa saya paparkan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.